Mati nyariin gue lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat putih channel dimanapun berada. Silakan yang belum di-subscribe untuk di-subscribe channel ini. Ini ada kabar yang waduh gila mengejutkan sekali ini ya. Bahkan ini sampai viral ini. Ini seorang kiai ya, kalau dibilang ini seorang ustadz ya, Kiai Azhari ya, Ustadz Azhari di Pati ini, aduh ya, melecehkan santrinya ini pelecehan seksual kepada santrinya ini ya, sampai 50 ya diperkirakan santrinya ini dilecehkan oleh si ustadznya ini pendiri pondok pesantrennya ini di Pati. Aduh, jadi kronologisnya seperti inilah ya, santri yang ini yang mondok ini ya, ada dari kesaksian ini, tengah malam itu sering dikontak katanya, disuruh mijat ya, dan ujung-ujungnya pelecehan seksual, bahkan ada yang sampai hamil. Sumaudzubillah. Ini merusak ya, merusak masa depan ini santri itu sendiri. Ini disinyalir santrinya ini ya, yang mondok ini banyak yang yatim piatu katanya ya. Aduh, ini sangat sedih ya, apalagi ini yang yatim piatu ini diperlakukan seperti ini oleh ustadznya sendiri, bahkan ini kepala pondoknya ini ya. Aduh, pendirinya ini sungguh sangat biadab ini ya, oknum ya ustadz. Aduh, tidak habis pikir ini otaknya ditaruh di mana ini ya. Aduh, sampai menghancurkan masa depan ini anak-anaknya. Sumaudzubillah, ini benar-benar ini ya, umat Islam pesantren dibuat oleh oknum ini, orang ini si Azhari ini dibuat hancur semuanya. Orang menilai nanti ke pesantren itu apa ya, orang jadi ya, orang tua nanti ada takut masukkan ke pesantren, ada keraguan. Ini gara-gara oknum si Ustadz bejat ini ya, yang tidak habis pikir. Tapi alhamdulillah sekarang ya, polisi pun telah memproses, telah menangkap bahkan si orang tersebut ini ya. Proseslah sesuai hukum ya yang berlaku seberat-beratnya. Bahkan ini ya, Hotman Paris ini mengusulkan ini, saking geramnya kepada si oknum bejat ini ya, Kiai bejat, Ustadz bejat ini, mengusulkan kepada DPR untuk ya dibikin undang-undang hukuman mati kepada orang ini yang telah merusak ya, telah merusak masa depan ini, anak-anak ini dirusak oleh seorang oknum ini nih, oknum bejat ya, oknum ustadz yang bejat. Hotman Paris pun geram akhirnya ya, istilahnya mengusulkan kepada DPR untuk bikin undang-undang lah hukuman mati pada orang ini karena merusak masa depan ini ya, anak didiknya ini. Tapi alhamdulillah lah, polisi bergerak cepat, menangkap, meringkus ya, memproses ini. Dikenakan berapa pasal ini Kak, pasal berlipat ini ya, tidak hanya satu pasal dijeratnya pun ya. Kalau saya sih memang setuju usulan dari Hotman Paris itu ya, hukuman mati sajalah ya, biar dia jerak ya, bukan jerak lagi, mati, habislah dia perkara ini menghancurkannya banyak ya, masa depan anak-anak dihancurkan ini oleh seorang oknum ini. Kiai cabul di Pati akhirnya tertangkap. Pantaskah dihukum mati?
Ini dia tampang pelaku pencabulan 50 santriwati saat diamankan polisi setelah sebelumnya dikabarkan kabur. Kasus ini langsung memicu kemarahan publik karena korbannya puluhan santriwati yang diduga mengalami trauma berat. Banyak masyarakat menilai hukuman penjara saja tidak cukup untuk pelaku kejahatan seksual yang memakai kedok agama. Pengacara Hotman Paris Hutapea bahkan meminta DPR mengesahkan UU hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Sekarang muncul pertanyaan besar, apakah pelaku seperti ini pantas dihukum mati? Ya, seperti ini nih. Gimana masa depan anak kita dihancurkan oleh yang berlabel ustadz ini ya. Tutup. Oke, selamat sore ya. Ini pelang yang madrasah atau pondok yang cabul 50 santri. Kalau biasanya ngabarin disuruh batur itu kayak aku nggak mau gitu kan Pak. Terus teman saya yang disuruh. Oh, kalau kamu nggak mau, nanti temenmu, nanti dia nggak mau, nanti si ini gitu. Itu kan satu kamar jadi kan tahu. Terus kayak ngedumel satu sama lain. Ini aku sing dikon gitu. Oh. Jadi sama-sama tahu. Dan itu semuanya urusannya sama tarikot-tarikot itu, kayak keilmuan ini gitu ya. Dan kalau nggak menuruti dipukul, tanya. Oh, ada pukulan. Di sana itu keras. Berapa tahun, berapa kali dia jujur dia diceritakan nanti kan 3 tahun berapa kali, 1 minggu berapa kali, yang lain berapa kali. Di sana itu menurutnya kalau tidak benar ya langsung Sikat, Dipukul. disikat lah. Dipukul sama siapa? Ya oknum itu tadi. Oh, si oknum tadi. Kalau yang lain selain oknum itu, ada yang mau pukul nggak? Nggak ada, nggak dibolehin Nggak sama di- oknumnya. Oh, dia paling tinggi ceritanya. Oh, paling tinggi. Strata hierarkinya paling tinggi gitu ya, maksudnya ya? Yang membuat yayasan, yang berdiri yayasan ya itu Oh, orangnya. dia pembuat yayasan dan Iya. foundernya Iya. gitu. Oh, paham. Pernah di demo dulu. Tapi ceritain dulu nanti, cerita Oke, banyak nanti. oke. Jadi kalau kamu nggak nurut, kamu pukul. Yang perempuan lain juga sama begitu. Sama. Ada nggak yang akhirnya sampai hamil? Kalau itu kurang tahu sih Kurang Pak. tahu. Yang tahu ini nanti. Oh, Bapak tahu Saya di situ mulai 2015 atau 2016 ya. sebagai Di situ mula-mula jadi teman ngaji lah di situ. Oke. Banyak orang-orang tua yang ngaji di situ, saya nimbrung di situ mula-mulanya. Sebelumnya belum bikin pondok itu. Oh, awalnya belum pondok itu. Belum ada. Apa itu? Kayak tempat ngumpul aja. Nah, di situ dikumpulin orang itu untuk jamaah tarekat di Jawa Timur. Oh, kayak tempat dakwah, tempat ngaji gitu ya. Jamaah lah gitu. Jamaah anak ya Nah, gitu. Oke. Jamaah. Terus? Ngaji. Ya di situ mulai bikin pondok. Terus saya ya bantu cari santri untuk bantu bangun pondok, bangun sekolahan. Jadi mulai saya di situ itu mulai pembangunan gedung MI. Oh, dari awal. Ya. Terus tidak curiga ada praktek yang nggak benar di dalam itu. Di situ tuh saya juga gerak-geriknya Pak Yainya itu ya kurang, menurut saya kurang pas. Contoh? Contohnya gini, dia tuh selalu yang diajak pergi malam itu entah kegiatan sholawatan, entah ziarah itu kebanyakan santriwati atau wanita. Oke. Wanita yang di situ tuh ya sudah keluarga kadang ya diajak gitu. Oke, jadi banyak kan dia suka ditemenin sama yang Wanita. perempuan, yang santriwati. Kamu ngerasain loh kok begini gitu ya. Terus kemudian kejanggalan berikutnya yang Bapak lihat, Kejanggalan-kejanggalan di situ.
dia tuh selalu kenapa ya? Yang disuruh mijit ketika sudah banyak santri itu ya, kok nggak pernah dia kok nyuruh anak laki-laki untuk Mijit. mijit. Padahal di situ banyak santri Laki-laki, tapi seringnya yang perempuan. perempuan. Dan itu sering dia suruh pijit perempuan itu. Setiap kali kan sering jagung ya sama saya. Terus saya kalau kadang malam ya ikut jagung lah di situ. Wow. Ketika dianya itu nggak cocok sama yang satu, itu alasannya wah tangannya gatel, itu ngoten. Tangannya gatel maksudnya Dalam arti itu genit. kurang enak mijitnya. Oh, mijitnya kurang bagus. Jadi diganti gitu. Oh, jadi dia punya banyak alibi begitu. Oh, caranya begitu. Oke. Kelakuan bejat seperti ini mah ya, meskipun memang kiai, ustadz, kalau memang kelakuannya bejat seperti ini mah harus diproses. Saya juga setuju nih kalau memang harus dihukum mati biar jerak nih. Ya, setimpal. Bahkan dalam agama pun harus dirajam ini sampai mati. Memang seharusnya ini ya, yang kelakuan seperti ini yang berzina itu dirajam sampai mati. Apalagi ini menghancurkan masa depan ya anak didiknya ini. Aduh. Apalagi kalau ya yatim piatu kan, kasihan sudah tidak mempunyai orang tua. Ya. Masa depannya dihancurkan lagi oleh seorang ini oknum ustadz, oknum kiai. Aduh. Sumauzubillah ini. Ini sudah nafsu setan ini, bukan hilaf lagi kalau seperti ini ya. Aduh, banyak yang dihancurkannya ini anak-anak ini, bukan satu dua. Aduh, dan nama baik pesantren pun hancur ini oleh orang ini, oleh oknum ya, oleh oknum ini si Atsari ini ya. Siapa nih? Aduh, menghancurkan ya nama baik agama dan pesantren ini. Aduh. Ya wajar kalau masyarakat sekitarnya pun geram lah ya, ingin menghakiminya ya, ingin menutup pondok pesantrennya. Ya seharusnya lah, buat apa ada pondok pesantren kalau memang pondok pesantrennya ini disalahgunakan seperti ini ya, pencabulan. Waduh, ini yang benar-benar ya luar biasa ini ya, halalkan segala cara yang seperti ini. Seorang kiai, seorang ustadz ini ya, pendiri pondok pesantrennya ini, aduh, di luar akal sehat ya. Aduh, kelakuannya seperti ini. Semoga ya kita selalu ya dijaga oleh Allah dari fitnah-fitnah yang melanda kita, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Kita harus memperteguh keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya keimanan kita ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.